Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Azara dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul atau bercampur. Menurut istilah syara ialah ijab dan qabul atau akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah. Menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam, arti dari pernikahan di sini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian, yaitu akad. Hukum pernikahan itu wajib jika seorang yang sudah dianggap mampu untuk menikah dan dia sangat beresiko melakukan perzinahan, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk menikah. Yang kedua itu sunnah. Pernikahan dalam Islam menjadi sunnah karena kondisi seseorang yang meskipun telah mampu untuk menikah tetapi ia masih bisa untuk menjaga dirinya. Yang ketiga itu mubah atau boleh. Hukum mubah pernikahan diperuntukkan bagi orang yang berada dalam kondisi di tengah-tengah. Yang keempat itu makruh. Kondisi yang menyebabkan pernikahan dalam Islam menjadi makruh misalnya dikarenakan jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istri sehingga biaya hidup ditanggung oleh istri. Yang keempat itu haram. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pernikahan menjadi haram dalam hukum Islam. Misalnya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Rukun Islam itu 1. Mempelai laki, 2. Mempelai perempuan, 3. Wali nikah. Yang keempat 2 orang saksi, yang ketiga ijab qabul. Konsep pernikahan dalam Islam itu pertama minta pertimbangan, kedua sholat istiqoroh, yang ketiga khotbah, yang keempat melihat wanita yang dipinang, yang kelima akad nikah, yang keenam walimah. Ketentuan pernikahan menurut undang-undang. Yang pertama hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua hukum fikih Islam dalam KHI buku 1 tentang perkawinan. Pernikahan yang dilarang yang satu itu nikah muta'ah adalah perkawinan untuk masa yang ditentukan. Yang kedua nikah tahlil atau muhalil atau perkawinan yang dilakukan dengan menjalankan pernikahan lagi dengan mantan istrinya. Yang ketiga nikah syigar, menikahkan seorang anak perempuan sebagai mahar. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yang pertama ibu, yang kedua nenek dari ibu, seterusnya ke atas anak, paman dan bibi, ayah dan ibu, keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan, dan seterusnya ke bawah. Ayah, kakak dari ayah dan ibu, dan seterusnya ke atas, anak laki-laki. Hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Pertama, hukum wanita dalam keluarga. Menerima nafkah dari suami atau nafkah lahir dan batin. Yang kedua, kedudukan dalam keluarga. Mitra dan pandangan suami dalam memimpin rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam ialah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, membentangi akhlak yang luhur. Ketiga, mengingatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mencari keterusan yang soleh. Hikmah pernikahan mampu menjaga suami agar tidak terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu menegakkan syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.